Balik lagi di Tangents and Rambles, dimana gue akan bacain blog post gue sambil ngasih beberapa tambahan dan komentari di beberapa bagian. Untuk yang kedua ini gue akan bacain tentang mental health journey gue yang kedua. Judulnya Bertemu Psikolog dan Psikiater yang Tidak Judgmental. Okay. 4 tahun perjalanan gue di masalah stres dan kejiwaan ini, gue termasuk yang sangat-sangat beruntung dalam hal menemukan profesional yang beneran profesional. Gue langsung cocok dengan psikolog dan psikiater pertama gue tanpa harus gonta-ganti atau ketemu yang let's say judgmental. Jadi bener-bener gue ketemu psikolog pertama itu gue langsung cocok, dan ketemu psikiater pertama itu gue langsung cocok. So I never really have to have like trial and error dengan psikolog dan psikiater. Jadi kenapa gue bisa bilang sangat-sangat beruntung, karena psikolog dan psikiater ini benar-benar cocok-cocokan. Tapi seperti kebanyakan orang, awalnya pun gue ada rasa takut kalau ternyata nanti pas curhat malah masalahnya cuma di brush off gitu aja, atau nggak didengerin, atau yang paling males itu kalau sampai ketemu psikolog yang ujung-ujungnya nyuruh gue untuk sholat. Gini sih, don't get me wrong ya, sholat itu memang menenangkan, sholat itu memang jawaban bagi banyak orang gitu ya. Istilahnya, kemana lagi tempat terbaik untuk berserah bagi mereka yang sudah pasrah kecuali di atas saja dah, kan gitu ya. Tapi ya bukan berarti semua masalah tuh solusinya adalah sholat lebih rajin, no. Masalah yang legit physical pain dan medical needs itu ya harus ada solusi lainnya gitu selain sholat. Dan psikoterapi maupun psikotropika juga harus dianggap sebagai bentuk ikhtiar kalau menurut gue. Sebagaimana kayak nggak ada orang yang kena GERD atau migrain atau apa dibilang kemudian obatnya itu adalah lebih banyakin sholat, kan nggak gitu loh, itu nggak make sense. Nah, kalau untuk gue pribadi, pertama kali nyari psikolog itu ketika waktu itu gue mentok lagi skripsian. Udah tinggal sendirian di kampus, nggak sendirian banget sih, tapi pokoknya udah tinggal sendirian di kampus, sudah nggak ada temen ngerjain skripsi bareng. Jadi pada saat itu gue beneran nyari psikolog yang nggak ada kemungkinan gue untuk diceramahin. Because I've received enough scolding from my parents via phone calls like almost every day. So I don't want to talk to another Gen X atau boomers yang kayaknya bakal cuma nganggep gue sebagai males doang. Kan tinggal dikerjain skripsinya. I know, okay. So can you help me? Kenapa gue nggak ngerjain? Karena gue juga tahu memang harusnya segampang itu, tapi gue nggak ngerjain gitu. Jadi jangan nganggep gue males. It's something more than that. Dan gue nggak mau diceramahin kayak gitu. So selama nyari-nyari psikolog itu gue sengaja nyari yang satu masih muda, kedua nyari yang Kristen atau Katolik atau pokoknya agama lain selain Islam, supaya gue nggak diceramahin dan supaya gue nggak jalurnya itu bukan agama gitu gue pengennya. Dan di Semarang tuh kebetulan dapet mbak. Nah, beliau buka prakteknya di rumah. Jadi gue ke rumah psikolog gitu. Rumahnya juga beneran adem, tenang, banyak pohon. Dekorasi rumahnya tuh kayak kayu-kayu gitu, etnik. Jadi bikin pasien yang datang juga nyantai buat ngobrol sama beliau. Bukan serasa di film-film yang kalau lo nonton di Sopranos tuh yang duduk di sofa ngadep-adepan, atau di film lain yang pasiennya tiduran di sofa panjang sementara psikolognya bawa papan jalan nulis di kertas. Itu nggak sama sekali waktu itu. So
In short, I cried my heart out to her. She listened very attentively and actually given me practical advice on my skripsi writing. Jadi bukan cuma didengerin doang, dan sama sekali pada saat itu gue nggak merasa dijudge like at all. Pulang dari situ gue naik Gojek tuh sampai ke kosan lagi, berasa kayak langit tuh akhirnya cerah setelah berhari-hari hujan badai. Emang lebay sih kayaknya, tapi beneran that's what I felt at that time ya. So that's for psikolog. Sementara untuk psikiater, gue nyaranin pakai aplikasi Halo Dokter aja. Jadi di aplikasi Halo Dokter, not a sponsor by the way, it's just what I used. Di aplikasi Halo Dokter itu ada tab buat janji, terus masukin spesialisasi dokter psikiater. Nah, terus input lokasi lo mau di mana. Misalnya di Semarang, di Bogor, atau di Depok, atau di Jakarta. Enaknya pakai Halo Dokter itu adalah harga konsultasinya jelas dan ada fitur ulasan dokternya. Nah, yang gue mau highlight di sini adalah fitur ulasan dokternya itu. Penting banget buat dibaca karena people usually leave negative reviews more emotionally and more elaborately. Jadi kalau misalnya kalau positif review tuh biasanya cuma kayak dokternya nyenengin atau dokternya ramah, pokoknya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya orang yang lagi ninggalin negatif review tuh biasanya ini dokternya begini, saya cuma didengerin doang, atau dokternya nggak dengerin, dokternya kebanyakan ngomong, kayak gitu-gitu tuh. Itu akan jauh, negative reviews are more elaborate than the positive ones. Jadi kalau mau menghindar dari dokter yang either judgmental atau terlalu religius, atau pas praktek terlalu buru-buru, atau cuma nyengkokin obat, atau malah nggak ngasih obat sama sekali, you better read those reviews first ya. Coba cari di Halo Dokter. Kemudian tips yang lain adalah kalau familiar sama Reddit, itu di Reddit ada subreddit namanya r/pedulijiwa. Itu subsister dari r/Indonesia yang khusus untuk masalah mental health. r/pedulijiwa. I'm an occasional commenter there, so if you happen to notice me through my writing style or something like that, feel free to send me a DM kalau misalnya memang merasa yakin bahwa itu gue. Ya coba aja bukan konsultasi sih di sana, coba aja tanya di sana. Kita juga sering ngomongin psikolog, kita sering ngomongin depresi, kita sering ngasih kayak jawaban serius tentang orang yang lagi down lah, intinya di sana gitu. Coba dicek r/pedulijiwa. But in the end, lagi-lagi ini gue tekankan bahwa gue termasuk yang sangat beruntung. Psikolog dan psikiater itu bener-bener banget deh, cocok-cocokan. So if your first experience going to a therapist or a psychiatrist itu oh my god, I cannot talk. So if your first experience going to the therapist or a psychiatrist didn't seem to be working, or they weren't suitable for you, or they made you uncomfortable, please, if you have the means to, coba cari psikolog atau psikiater yang lain. Karena mungkin bukan lo, tapi emang gak cocok aja sama yang satu itu. Go to other ones for second or third opinion. Dan kalau masalahnya ada di biaya, gue udah tulis tentang minta rujukan ke psikiater lewat BPJS di postingan gue yang nomor 5. Lo udah bisa baca di blog gue. Gitu aja sih untuk postingan kedua ini. Yang selanjutnya nomor 3 adalah tentang kunjungan pertama ke psikolog dan ke psikiater. I will post it maybe tomorrow.
So if you have any question regarding this topic, the previous topic, atau tentang BPJS or anything in general about my mental health journey, please feel free to send me a DM atau komen atau terserah, boleh nanya gue dari mana aja ya. Thank you for tuning in by the way. Bye bye.